dari Hong Kong, Miss. Di Hong Kong, Miss. Oke, kalau suaranya lembut banget. Ngeri saya itu kalau suaranya halus-halus. Masa sih, Miss? Iya, takut saya. Suara lembut itu berhubungan dengan uang. Aduh, jadi lembut saya ini. Ayo silakan Tapi berbicara. saya bukan makhluk halus loh, Miss. Oke, siap. Saya terima. Wes tak cepet kelambiku panas oleh. Piye enak apa? Lagi live kan, Miss? Iya. Oh, tapi saya boleh ya, Miss, ya curhat ya? Selagi saya masih ada di sini dan saya siap menerima curhatan. Silahkan, Mbak. Tapi agak panjang, Miss. Pedot, Mbak. Ojo panjang-panjang, dipedot, di-skip. Piye? Saya tuh sebenarnya tuh mau curhat dari dulu kala, dari lama sekali saya mau curhat, tapi saya tahan. Nanti saya dikiranya netizen atau dikiranya Miss Juni tuh ngumbar aib, Miss. Aduh, kok berbicara tentang aib ini apa ini? Ada apa ini? Ya, tapi saya tahan sampai tadi malam, Miss. Saya dengarkan curhatan mbaknya yang dari Singapura itu loh, Miss. Nangis. Saya ikut nangis, Miss. Kenapa, sayang? Ceritanya itu mirip sekali sama saya. Kenapa? Mereka nggak pernah mencarimu? Bahkan itu lebih parah saya, Miss. Kenapa, sayang? Saya itu, Miss, ya punya, ya maaf ya, Miss, ya jangan dibilang aib ya, Miss, ya. Bukan saya menjelek-jelekan orang tua ya, Miss, ya. Saya itu punya bapak, Miss. Bapak saya itu mau kondo, Miss. Oke, terus? Bapak itu kan harusnya sebagai panutan ya, Miss, ya. Saya tuh pingin punya seorang bapak itu yang apa ya, saya tuh bangga, yang saya banggakan itu loh, Miss. Tapi dari situ tuh apa yang saya banggakan dari seorang bapak itu, Miss, ya. Gak pernah ngasih nafkah ke anak istri, bisanya menghancurkan hati anak istri, merusak mental anak, gak bisa memberi contoh yang baik ke anak, gak juga bisa membimbing atau apa ya. Saya kan di sini lama ya, Miss, ya. Dia tuh gak pernah loh, Miss, uang kamu kumpulkan nanti beli ini nggak pernah, Miss. Uang itu kamu kirimkan ke aku gitu, Miss. Kamu umur berapa sih, sayang? Kamu umur berapa sih? 40, Miss. Oke, di umurmu 40 kamu sudah punya anak kan? Iya, anak saya sudah besar, tapi anak saya itu rumah tangga itu sudah berapa lama ya? Sebelum saya ke Hong Kong itu saya sudah bercerai sama suami. Jadi saya itu cuma menikah sekitar 3 tahunan, Miss. Oke. Punya satu anak. Nah, seperti yang ingin saya sampaikan, tidak ada siapapun yang bisa memilih bapak atau ibunya. Kalau masalah bapak mau kondo, ya udah, nyatanya ibumu nggak bercerai kan sampai sekarang? Nah, itu, Miss. Nah, iya. Ibu saya itu wanita yang kuat, Miss. Nah, iya, karena gini loh, sayang, sebentar. Karena saya tidak ingin nih kalau mau menyalahkan seseorang atau kamu membenarkan seseorang sementara masih bersamanya. Ibumu aja kuat. Kamu sebagai anak apa sih yang bisa kamu lakukan? Ibu saya udah nggak itu, Miss. Udah nggak ada hubungan, Miss. Udah, tapi nggak bercerai. Itu semua dilakukan demi anak. Karena ibu saya merasa sudah punya anak, udah punya cucu. Terus udah nggak ngurus lagi sama bapak saya, udah nggak ada komunikasi. Lah iya, masalahnya di mana? 15 tahun. Masalahnya di mana, Bapak? Masalahnya ini gini, Miss. Setelah ibu saya nggak ngurusin bapak, saya kan dari kecil nggak ikut mereka, Miss. Saya dari kecil itu dititipkan ke nenek kakek saya yang ngurusin. Cuman kalau ibu saya itu selalu punya tanggung jawab. Ini anak saya, ibu saya yang kerja keras selama ini, Miss. Bahkan ibu saya itu ya, Miss, ya, pergi ke luar negeri, Miss, sudah bisa beli apapun, Miss. Sawah lah, rumah lah, 2 rumah, tanah lah, dijual semua sama bapak saya. Lah katanya nggak serumah. Lah nggak serumah kok dia bisa jual?
Ya itu maka dari bapak saya yang menjual semua, dihabiskan itu hartanya. Makanya ibu saya sekarang itu udah nggak mau sama bapak saya. Oke, terus masalahnya di mana buat kamu, Dok? Nah, masalahnya sekarang itu saya yang menghidupi bapak saya yang tanggung jawab, Miss. Tanggung jawab itu seperti apa? Ya, semua kebutuhan bapak saya itu saya yang menanggung. Ya kan wajar dia bapakmu, Dok. Masalah? Ya, taunya masyarakat memang bapak saya. Tapi nah, dari kata-kata Mbak yang semalam itu, gitu, Miss. Saat ya, Miss, ya itu terjadi udah 13 tahun lah saya itu ngirimin. Dia itu masih muda waktu umur 48 tahun, Miss. Sudah nggak kerja, Miss. Punya sawah nggak mau digarap orang. Terus dia tuh nggak kerja sama sekali, mengharapkan uang dari ibu saya. Nah, sampai sekarang saya nggak menuntut dia bekerja lah. Udah tanggung jawab saya. Saya tetap ngirim, Miss, sekarang, Miss. Tetap ngirim. Iya kan dia bapakmu, Dok. Iya, tetap ngirim. 4 bulan ini saya nggak lost kontak sama bapak saya. Tapi tetap saya kirim. Tetap, Miss. Yang bikin saya 4 bulan ini nggak telepon bapak, kenapa, Miss? Terakhir kali itu, Miss, saya kan mau pindah majikan, Miss. Terus bapak itu teleponnya itu cuman tanggal 7 saja, Miss. Di lain tanggal 7 saya telepon nggak mau angkat, Miss. Saya telepon berkali-kali nggak mau angkat. Tapi, Miss, kalau sudah mendekati saya gajian atau sudah saya gajian, telepon tuh nggak berhenti, Miss. Kayak debt collector mau nagih hutang. Dari jam 6 pagi sampai nanti malam, telepon terus, Miss. Kamu jatahi bapakmu berapa banyak sih 1 bulan, sayang? 1 bulan 1,5 juta. 1,5 juta? Dan 1 orang. Apakah menurutmu itu berat? Ya nggak berat, Miss. Maksud saya itu kata-katanya itu, Miss, yang nggak saya terima. Apa kata-katanya, sayang? Gini, Miss, kan saya tuh tahun berapa ya, Miss, ya, tahun itu sudah saya maafkan, Miss. Tahun 2016 itu kan saya pulang dari Hong Kong. Nah, setiap bulan saya jatah segitulah. Saya pulang dari Hong Kong itu bukannya rumah dibersihkan, bukan apa, semua kotor semua. Padahal 2 bulan sebelumnya itu saya ngomong mau pulang, Miss. Bapakmu hidup sendiri? Apapun, Bapakmu hidup sendiri? Oke, sebentar, Mbak. Sebentar. Saya bukan ingin membela bapakmu ya. Tetapi bagi saya tidak suka dengan cara kamu. Apa ekspektasi kamu terhadap seorang bapak? Untuk membersihkan rumah itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Oke, setelah itu kan saya pulang, saya bersihkan semua ya, Miss. Miss Yuni tahu nggak? Anak pulang bukan dikasih kebahagiaan atau apa, malah disuruh bayar hutang. Bayar hutang, Miss. Lah saya kan yang mau bayar, Miss. Saya tanya dong. Nah, tiap bulan kan saya kasih segitu. Terus hutang buat apa? Saya kan tanya gitu, Bu, Miss. Marah, Miss. Kebutuhannya bapak ini banyak. Ya biar bayar hutang buat apa dulu? Saya suruh bayar 3 juta. Kebutuhannya bapak ini banyak. Ya saya kan tanya. Awakmu lek kirim didik kata wakeh, gak kaya anake wong kirim 10 juta kayak seneng-seneng bapake. Gimana saya nggak sakit hati, Miss? Tapi saya sudah maafkan, Miss. Terus saya pulang kurang apa di situ? Saya cukupi, Miss. Mesin cuci, saya nggak mau dia capek, saya belikan mesin cuci. TV kecil dari zaman dulu sudah saya ganti yang besar. HP sampai 3 kali, Miss. Sepeda motor, Miss, sampai 3 kali. Dulu ibu saya itu belikan sampai 4 kali loh, Miss. Bener, Miss, itu motor dari tahun 2013 itu saya belikan. Pulang saya 2016 itu saya ganti lagi yang model baru. Terus di tahun 2020 saya belikan lagi, Miss. Dijual gitu. Setelah itu, Miss,
udah saya yang waktu itu sudah saya maafkan lah omongan seperti itu. Sudah saya anggap angin. Gimana pun bapak saya. Nah, yang 4 bulan sebelum saya lost kontak 4 bulan ini, Miss, saya tuh kan ngomong ke bapak, kayak aku mau pulang lah, majikanku ini udah mau ngeluarin aku. Gak taunya kan majikanku minisin aku, Miss. Aku difiniskan. Jadi saya nggak jadi pulang. Nah terus, lah wis finish durung? Belum sih, kayak aku dipecat kayak Bukannya tanya kenapa alasan dipecat gitu, enggak lo, Miss. Kenapa? Ya sudah lo pulang, ya pulang lo. Harusnya kan gitu aja saya sudah lega, Miss. Enggak, Miss. Ngomong, paling awakmu kirain tos nyambut gaimu, makanya majikanmu emoh. Ya opo kan iku nyambut gawe mek dolanan HP tok ae paling. Gitu, Miss. Terus saya kan nelangsa, Miss. Masa ada sih kayak gitu? Ya opo ngene iki? Lah awakmu mulih. Allah ya Rabbi, bukannya anak. Tapi kan kamu masih punya ibu kan yang memberikan dukungan sama kamu punya ibu kan? Iya, ibu saya baik-baik saja sama ibu saya. Bahkan ibu saya itu loh, Miss, ngomong gini, Miss. Awakmu ki sayang teman sih kalau bapakmu. Emangnya awakmu ki metu teko manu bapakmu apa? Sampai kayak gitu loh, Miss. Ibu saya. Mbak, boleh nggak? Karena gini loh, sampean mengatakan bahwa masalahmu parah dibandingkan semalam. Semalam kan dia nggak punya ibu nih. Sampean masih ada ibu yang bisa memberikan ikatan cinta. Dan saya selalu mengingatkan pada kamu bahwa hidup ini tidak ada yang sempurna. Jika kamu memiliki ibu yang baik, suami yang baik, anak yang baik, pasti ayahmu kurang baik. Saat kamu tidak memiliki ayah yang baik, suamimu tidak baik, tapi pekerjaanmu baik-baik saja. Hidup ini kan nggak sempurna. Iya, Miss. 1, jika kamu hari ini tidak ikhlas dengan apa yang kamu berikan pada ayahmu, suatu saat kamu akan menangis saat ayahmu tinggal nama. Karena sebenarnya nggak ada masalah antara kamu sama ayahmu. 1,5 juta kalau kamu posisinya bekerja di luar negeri, kamu mampu. Kamu bisa, sayang. Jika kamu tidak mampu, ya udah stop. Jangan sampai ngundat-ngundat. Nggak, Miss, saya nggak ngundat-ngundat, Miss. Ngerti? Tetap. Miss Yuni tahu nggak, Miss? Uang segitu tuh sebenarnya nggak cukup, Miss. Karena apa? Saya tahu saya itu sakit hatinya itu ya, Miss ya. Tiap kali saya itu sekarang itu sudah nggak pakai Messenger lah, Miss, di Facebook. Dulu waktu saya pakai Messenger, sedikit tetangga itu post foto bapak saya, Miss. Sedikit tetangga itu foto bapak saya. Miss Yuni nggak tahu. Bapak saya tuh difoto di depan bir bintang terus. Depannya itu ada bir bintang. Terus kenapa, Dok? Kalau difoto dengan bir bintang kenapa? Nggak tahu, karena bapak saya suka minum, Miss. Ya biarkan dia minum dong, sayang. Biarkan dia. Dia punya kehidupan dia sendiri. Terus kamu mau ngatur dia bagaimana, sayang? Apa yang kamu mau dari bapakmu, pertanyaan saya? Ya saya maunya itu orang tua ya, kalau saya kirim uang buat makan saya ikhlas, bahkan saya akan kasih lebih. Tapi buat makan, bukan buat minum, bukan bayar togel, bukan buat main lunch. Gini loh, Dok. 1, jika kamu ingin mengontrol orang tuamu, jangan dia kasih uang. Stop ngasih uang. Taruh uangmu di your pay, kasih dia suka-suka kamu. Ngasih 100, 200 untuk kehidupan dia saja. Ya sekarang saya gitu, Miss. 2 bulan ini, Miss, saya kasih seminggu sekali 500, kadang 400 gitu. Terus? Ya gitu. Tapi sekarang sudah nggak pernah telepon saya, nggak pernah nyari saya. Saya telepon juga nggak pernah diangkat. Apa yang kamu inginkan dari ayahmu saat telepon kamu? Pertanyaan saya. Saya itu ingin ya ngobrol baik-baik, cerita. Nggak bisa, Dok. Bapak itu nggak akan cerita kayak gitu. Jangan mengharapkan seorang laki-laki curhat cerita-cerita sama anaknya. Nggak ada. Apalagi kamu sudah umur 40. Paling menakutkan kalau seorang anak dekat dengan bapaknya, walaupun ayah kandung. Karena banyak sekali kejadian-kejadian setan. Bapaknya numpai anaknya, anaknya numpai bapaknya. Sekedarnya saja. Tanya kabar saya, Miss. Kamu masih ada ibu. Kamu masih ada ibu.
Apa yang kamu harapkan? Bapakmu telepon, "Dok, piye, Dok? Ya apa, Dok? Wis ndek bojo ta awakmu, Dok?" Enggak ada. Enggak ada laki-laki curhat-curhatan sama anak perempuannya. Ngerti enggak? Enggak ada, Dok. Kecuali sebentar, Dok. Kecuali kamu hidup bareng sama dia. Kecuali kamu satu rumah dan menjaganya. Jangan meminta ekspektasi dari seorang ayah. Wes ayahmu lo gak tanggung jawab apa sih mau jauh itu kok deh. Kan dari awal kamu bilang dia mau kondo. Apa yang kamu harapkan? Kamu itu masih punya ibu, titik. Wes gak usah minta perhatian sama ayahmu. Suatu saat orang yang ngeriweti kamu itu kalau udah gak ada tinggal nama, baru kamu merasakan kangen, Dok. Ayah itu harapannya gak banyak. Jarno sakarep-karepe. Ngerti gak, sayang? Jangan terlalu punya. Kamu itu gak punya suami, makanya harapanmu dek bapakmu. Ngobrol sama bapakmu. Enggak, Dok, kamu sudah umur 40. Gak ada yang perlu dijagongkan. Ngerti gak maksud saya? Salah, ini konsep yang salah. Ini konsep yang salah. Tetapi jika itu ibumu yang tidak dekat sama kamu, saya protes ibumu keras-keras. Tetapi seorang ayah ekspektasimu kon ngersihi omah, salah Windo. Wong ayah iki bukmu lek mamane mati 2 dino 3 dino wis golek pengganti karena mereka tidak bisa menyiapkan diri. Benar gak sih? Jangan terlalu dekat sama seorang bapak walaupun kandung. Emangnya nggak ada bapak kandung nompai anak kandung? Iya. Paham nggak? Enggak, saya nggak setuju dengan apa yang kamu sampaikan. Bapakmu harus dekat sama kamu, enggak gitu konsepnya. Seorang laki-laki sudah modal kontol aja, apa yang kamu harapkan? Ya dari kecil itu saya nggak pernah. Lah ya udah tahu apa yang kamu harapkan dari dia. Dari ayah. Bukan, kasih sayang model apa yang kamu harapkan? Kamu udah umur 40. Kecuali kamu masih kayak Meme, kecuali kamu masih umurnya kayak saya loh. Kamu butuh kasih sayang seorang ayah. Kamu nggak butuh seorang ayah sekarang, kamu butuh suami ngerangkul kamu, nompai kamu. Itu yang benar. Paham nggak maksud saya? Dari saya lihat dari bapak saya seperti itu, saya sekarang itu saya malas Miss cari suami Miss. Ya itu kan masalahnya ada di kamu. Bukan bapakmu, nggak ada hubungannya bapakmu loh ya. Saya malah nanti barang saya dapat suami nanti gitu lagi seperti bapak saya. Berarti kan kamu menghakimi manusia. Kan tidak semua manusia kayak gitu juga. Kamu boleh trauma, tetapi itulah iblis akan masuk dalam pikiranmu. Menganggap semua manusia itu sama, laki-laki kayak bapakmu. Kan enggak juga. Laki-laki yang mau mendekati saya itu jadi takut, Miss. Lihat bapak seperti itu kan. Sebentar. Ini enggak masuk akal lagi. Apa hubungannya laki-laki mendekati kamu takut sama bapakmu? Enggak masuk di akal. Kamu bukan gadis perawan umur 17 tahun. Kamu umur 40 tahun, apa hubungannya? Emangnya bojomu atau nompai pakmu? Kan nompai awakmu. Satu rumah dengan kamu. Kok laki-lakinya takut kaplok ndase lelong lanang kayak ngono? Iya, ada yang gitu, Miss. Alah alasan karena dia tidak mencintaimu. Telek. Oh, gitu ya, Miss. Lanangan telek. Kok iso? Iya awakmu umur 17 tahun curhat kayak ngono pantas. Umur 40 tahun dan kamu bukan yang pertama kali ditompai. Apa hubungannya wedi mbek wong tuamu? Gak masuk di akal. Katanya takutnya nanti mengganggu rumah tangga saya sama dia gitu katanya. Selalu minta uang. Ya itu kan dari mulutmu, Dok. Itu dari mulutmu. Laki-laki tidak akan pernah tahu aib bapakmu kalau kamu yang nggak cerita. Kamu orang tahu, Miss. Iya, karena kamu membumbui. Enggak. Tidak ada orang yang tahu siapa ayahmu kecuali mulutmu sendiri yang bercerita. Satu, dia dengarkan saya ngomong. Satu, dia tahu dari tetangga. Tetapi saat kamu tidak menceritakan kejelekan ayahmu sendiri, nggak akan ada orang yang tahu, Dok. Sudah dijelekan sama tetangga, sumbernya A1 dari mulutmu sendiri. Yo jelas itu. Miss, pas waktu saya pulang itu, Miss, saya kan di rumah 10 bulan ya, Miss ya. Di rumah 10 bulan. Orang-orang itu loh, Miss, ngomong ke saya, Miss. Tapi kan saya nggak percaya saat itu. Orang-orang itu ngomong ke saya, bapak iku loh anaknya nang omah
nggak tahu metu. Biasanya aku budal nanggek sawah kayak mulih kayak gitu Miss. Tapi saya nggak percaya Miss, karena saya di rumah jam 9 aja udah tidur, nggak pernah kemana-mana. Orang tetangga itu ngomong kayak gitu. Terus sekarang lagi Miss, sekarang itu para tetangga itu ngomong, bahkan adiknya sendiri itu telepon ke saya, diundang ke tahlilan itu nggak mau Miss. Ada orang mati ditutup rumahnya, diundang ke tahlilan tuh nggak mau, katanya matanya sakit. Saya suruh Jumatan dulu itu ya gitu. Mbak, sebentar. Ekspektasimu apa sih dari bapakmu? Saya ingin bapak saya itu sudah tua itu sebagai bapak yang baik gitu loh Miss. Di mata masyarakat itu baik. Kenapa harus di mata masyarakat? Itu urusan dia dengan Tuhannya. Kamu tidak berhak. Kamu hanya berhak mengingatkan. Jika tidak bisa, kamu tidak berhak atas hidupnya. Surga dan neraka ada di tangannya, bukan urusanmu. Faham? Ya paham Miss. Kamu sebagai anak hanya menjaganya. Kamu tidak bisa mengantarkan dia ke surga atau ke neraka. Bukan urusanmu. Dia bapakmu, tapi kamu tidak bertanggung jawab atas surga dan nerakanya dia. Kamu terlalu daleman, Dok, tentang bapakmu, Dok. Terus gimana Miss? Apakah saya nggak telepon itu saya itu salah Miss? Lu nyatanya jarimu ora tau telepon, kok saiki telepon piye to konsepmu ya? Iya, saya 4 bulan ini udah nggak ada Kak telepon dia juga nggak telepon saya. Ya udah biarkan loh. Ya udah Kak. Ditunggu kabarnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un loh. Lek kalian sama-sama jahatnya, lek dua-duanya sama kerasnya, ya ditunggu aja salah satu innalillahi. Mau ngapain? Sama-sama sombongnya? Apa yang kalian cari? Satu, saya jika juga nggak mau Miss. Lah iya. Sama-sama kerasnya. Dia telepon nggak mau ngangkat, kamu di telepon juga nggak mau ngangkat, dua-duanya keras. Saya itu angkat Miss, cuman ya itu saya dibilangin katanya kamu tuh nggak bisa kerja, makanya majikanmu nggak mau kamu, itu yang bikin saya tuh sakit hati. Lah kenapa kamu sakit hati? Bapakmu ngomong ya diambil positif ya toh. Kok baperan sih? Kalau kamu merasa bisa kerja ya udah. Oh iya Pak, yo sekarang masalah majikanmu ini kan nggak ada masalah toh. Masalahnya di mana sekarang? Karena bapakmu merendahkanmu, kamu sakit hati. Akhirnya gak komunikasi. Maksudnya bapakmu mengingatkan agar kamu semangat. Tapi kamu baperan. Ya kalian itu dua-duanya ya udah. Kalau kalian gak mau komunikasi, tunggu salah satu innalillahi. Udah selesai. Kan kamu curhat, saya kasih solusi. Loh, saya mau panjang umur kok saya. Loh, saya kan gak mendoakan toh Mbak. Paham gak maksud saya? Kan kamu curhat sama saya. Terus kakak kasih solusi, kamu ngengkel. Lah kan dua-duanya nunggu innalillahi. Bukan saya mendoakan. Kan kalian sama. Ekspektasimu terlalu tinggi sama orang tuamu. Orang tuamu ekspektasinya tinggi tentang kamu. Terus dua-duanya gak gelem ngalah. Saiki nek wong rabi awakmu harus wedi mbek bapakmu. Kan ya lucu toh. Kecuali kamu sekarang ini umur 20 tahun. Kamu umur 40 tahun. Nek jatahmu mek 50, kamu cuma punya 15. Iya lek bapakmu jatah 20 meneh. Kalau bapakmu tinggal 1 bulan 2 bulan, mau eker-ekeran gara-gara yang ini? Enggak gitu konsepnya. Nek kamu ikhlas, ikhlaskan. Nek kamu gak ikhlas, jangan hubungan. Titik. Karena gak ada jalan, Mbak. Saya tuh takut banget seorang anak perempuan terlalu dekat sama ayah kandungnya. Bukan curiga. Apa yang diinginkan? Apalagi kamu gak punya suami. Setiap kali laki-laki mendekatimu takut dan takut. Wedi mbek bapakmu. Lah apa? Apa hubungannya sama bapakmu? Oh yang tompak-tompakan kamu sama bojomu. Benar gak sih? Secara logika Samen berpikir Mbak. Samen berpikir apa yang saya sampaikan. Dan Samen jangan sakit hati. Karena Samen lebih banyak sakit hatinya daripada enggak. Kenapa saya bilang seperti itu? Saat bapakmu mengatakan kamu gak iso kerja, wong lanang ati ngomong apa ekspektasimu? Oh yo, anakku sing ayu dhewe rek, kok iso diintermini? Ada apa, Nduk? Enggak. Alah paling awakmu ra iso nyambut gawe makane dipecat. Itu laki-laki. Itu men, itu lanang. Bapakmu ki lanang tenan, Nduk.
Ngerti? Iya, Miss. Jangan, gak akan ada orang tua tidak mengizinkan anaknya menikah lagi. Ya kuwi konsepnya ate ditompaki dhewe. Maaf loh Miss Yuni berbicara berdasarkan fakta loh, bukan nyek loh ya. Iya. Losno bapakmu kuwi. Ledek ente ngombe bir sampai jepat wong surga dan neraka, bukan kamu yang menentukan kok. Belum tentu orang yang ngombe-ngombe kuwi mau ya dijanjikan neraka. Siapa tahu di akhir hidupnya, di akhir ceritanya ada amalan yang diterima. Kalah karo awakmu sing bendino ngekek dhuwit ndek wong tuamu tapi gak ikhlas. Ngerti? Saya itu ikhlas, Miss. Enggak. Ikhlas saya. Enggak, kamu gak ikhlas, Nduk. Kamu gak ikhlas. Yakin kamu gak ikhlas? Gimana, Miss? Kamu gak ikhlas, sayang. 13 tahun loh, Miss. Tidak, Nduk. 13 tahun, Miss. Kamu ngasih dia dengan luka, Nduk. Luka. Dengan kecewa. Akhir-akhir ini, Miss. Karena seperti itu, dibelikan motor dijual. Dibelikan lagi dijual lagi. Dibelikan lagi dijual lagi. Sekarang sudah 2 tahun ini saya nggak memilikan. Saya biarkan. Bây cho hai trai rồi có tới. Hai trai mua bè lẻ. Có tăng mà. Cái đấy tăng lấy mày vậy? Đủ啦， Sao giờ?做咩啊？走咗啦，我哋。你喺度唔係攞嗰啲嘢啊？我喺呢度攞咩嘢？ Oh iya, oke. Terus? Ya sekarang saya biarkan, Miss. Nggak saya belikan motor. Sekarang mancal. Kemana-mana mancal. Ya itu Mbak, Kali saat kamu saya memberikan jual. saat kamu memberikan dijual, ya lek kamu duit duit nih itu kok noneh. Lek kan duit duit Iya. gak usah tuh kok nih loh, selesai. 3 kali saya belikan lagi. Dijual lagi. Terus terakhir itu tak pikir kalau motor yang lama-lama atau yang sudah mati gitu, asal buat motoran kemana gitu, tak belikan yang itu, woy. Ya dijual juga. Sekarang saya biarkan, cuman ya untuk makan tetap saya kasih, tetap. Kalau nggak saya siapa lagi? Dan saya harap kamu cerita sama ini cukup sama saya dan tidak ada kata-kata itu lagi, Nduk. Iya, Miss, saya sebenarnya Saya bukan ingin sebentar. sebenarnya. Soalnya kenapa? Di suara dan nadamu ada kebencian, kemarahan yang saya tidak tahu itu untuk apa. Kamu itu kecewa banget dengan ayahmu. Sementara dari awal kamu tahu dia adalah sosok Mokondo. Yang saya nggak pahami apa harapan dari seorang anak atas ayah yang Mokondo. Nggak ada. Kasih dia makan kalau mau, nggak mau pergi saja. Itu aja. Iya. Dan jangan ceritakan ini lagi ke siapapun. Karena itu Iya, adalah Miss. luka. Itu luka. Iya. Saya aja dengernya kesel, Nduk. Saya minta maaf, saya dengernya kesel. Kenapa? Tidak ada seorang anak pun minta dilahirkan dari siapa, Nduk. Coba kamu dengar rekaman itu lagi. Ada luka di saya. Saya tuh tersinggung banget karena kamu sebagai seorang perempuan mengharapkan kedekatanmu dengan ayahmu, dan itu saya nggak suka. Saya minta maaf karena saya sering menghadapi di mana anak sama bapaknya tumpak-tumpakan karena terlalu dekat. Kamu mengharapkan ayahmu ngelayani awakmu karena awakmu rondo. Kamu berharap omahmu diresiki karo ayahmu. Ini yang tidak masuk di logika saya. Buang perasaan itu. Gak ada seorang anak pun yang akan mengatakan ayahnya Mokondo. Gak ada. Kalau kamu mampu biaya hidupnya, kalau kamu gak mampu, jangan kasih apapun. Faham?